Halo, gua Im. Di video kali ini kita bakal kembali ngebahas Mangadai. Setelah kemarin kita telah sampai pada Himura yang mencetak gol kedua untuk Seikan dan bakalan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Di menit 29 babak pertama, Himura mencetak gol kedua untuk Seikan. Gol yang sangat luar biasa dan membuat mereka unggul 2-0 dari Sakuragi. Tapi selebrasi yang Himura lakukan dengan membuka bajunya, wasit kemudian memberikan Himura sebuah hadiah kartu kuning. Hal ini pun membuat Himura mendapat cacian dari para pendukungnya sendiri, dan yang intinya mereka berkata si Himura nggak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya itu ketika sudah mencetak gol. Para senpai Himura juga terlihat kesal, namun Taira yang melihat itu menghampiri Himura dan kemudian memegang kepalanya. Taira memuji Himura dengan berkata jika ia adalah seorang seniman yang punya keterampilan teknik. Para pemain cadangan Seikan pun terlihat merayakan gol Himura. Mereka juga memuji pelatih dengan berkata jika apa yang terjadi di lapangan persis seperti apa yang pelatih mereka instruksikan. Di sisi lain, gol Himura memperburuk posisi Sakuragi, apalagi mereka belum bisa menembus pertahanan Seikan dan malahan kemasukan gol melalui skema counter attack yang Taira bangun. Sebelum memulai pertandingan lagi, para pemain Sakuragi berkumpul untuk membicarakan strategi apa yang bakalan mereka lakukan. Dan di sisi lain, pelatih mereka juga berkata di dalam hatinya jika ini memang hal yang sudah ia wanti-wanti. Kita nggak bisa lagi buat menahan Narukami untuk tetap menjadi cadangan, namun di sisi lain ia masih berpikir jika memasukkan Narukami sekarang itu terlalu dini. Tapi Narukami sendiri yang sebelumnya diikat karena terlalu berisik, ia sekarang malah tidak berkata apa-apa. Bahkan rekannya berkata jika Narukami yang sekarang terlihat tenang ketika kita kemasukan gol lagi membuat mereka nggak ngerti sama Narukami. Namun Narukami sendiri berkata untuk temannya itu diam. Dan di sisi lain, para pemain Sashiki yang melihat Sakuragi tertinggal 2 gol nggak percaya apa iya mereka bakalan kalah. Tapi di sisi lain juga si Mitsuki terlihat nggak peduli dan malahan asik makan aja. Nah, di dalam lapangan para pemain Sakuragi yang berkumpul untuk menentukan strategi apa yang bakalan mereka pakai. Para pemain bertahan mereka meminta untuk Kisaragi dan juga Tokira untuk segera bergerak. Meski itu akan punya resiko yang lebih besar, Tokira dan Kisaragi pun bertanya apa untuk pemain bertahan. Hal itu tidak akan menjadi masalah karena jika kita kemasukan gol lagi semuanya akan berakhir. Para pemain bertahan Sakuragi pun menjawab jika mereka akan menghentikannya dan gak bakalan juga orang-orang Seikan akan bisa melakukan itu untuk kedua kalinya. Indo yang mendengar itu pun setuju dan berkata kepada rekan-rekannya untuk melakukan sedikit perubahan posisi. Para pendukung Sakuragi juga terlihat menyemangati para pemainnya dan mereka juga terlihat meneriaki nama Indo. Aiba yang mendengar itu pun berkata jika Indo adalah pemain yang sangat luar biasa bagus, ditambah lagi ia juga orang yang paling populer. Tapi si Hoshina menjawab jika Aiba nggak pernah bertanding langsung melawan Indo dan di Hokkaido ia sudah seperti artis. Nah, kita kemudian berpindah sebentar ke sisi SMA Ryuzan. Di sana ada Shimura, Marco dan juga pelatih Akiko. Shimura berkata jika Indo mungkin terlihat seperti orang yang tidak sopan, namun ia mengakui jika kemampuan komunikasi yang Indo miliki itu sangat hebat. Ia bisa akrab dengan semua orang bahkan dengan waktu yang cukup singkat. Marco juga mengakui jika sebagai orang yang nggak bisa bergaul, ia juga merasakan sebuah ketertarikan. Dan ternyata si Shimura pernah bermain satu tim sama Indo dan juga pernah menjadi lawannya juga. Shimura mengakui jika Indo ini adalah orang yang ajaib karena ia nggak pernah merasa menjadi anggota tim manapun. Indo terkadang bermain bersama anak-anak bahkan juga orang dewasa.
Dan melihat Indo sekarang berada di Tokyo membuat Shimura sedikit terkejut. Marco yang mendengar itu pun menjawab jika Indo ini termasuk orang yang aneh, namun Shimura berkata apa yang Indo lakukan memang sedikit tidak wajar, tapi ia adalah sesuatu yang sangat luar biasa jika berbicara tentang sepak bola. Nah, kita balik lagi ke dalam lapangan di mana pertandingan yang udah dimulai dan untuk yang kesekian kalinya kita melihat Seikan menerapkan gaya bermain bertahan. Tapi anehnya para penonton tidak lagi mencemooh para pemain Seikan dan malahan mereka berharap jika Seikan akan membuat gol yang ketiga dengan counter attack lagi. Dan sekarang giliran mereka meremehkan pemain Sakuragi. Jika nggak mungkin mereka akan bisa melakukan comeback seperti apa yang Seishiki lakukan saat melawan Ryuzan. Di sisi lain Suzuki bertanya ke Kimista jika Kimista ada di posisi ini bagaimana akan membongkar pertahanan Seikan. Namun kita nggak langsung diberitahu apa pendapatnya si Kimista karena kita berpindah lagi ke sisi Sukamoto, Kazama, dan juga Natsu-chan. Sukamoto yang duduk bareng Kazama dan juga Natsu merasa canggung karena ia tahu jika Natsu yang notabene itu pendukung Sakuragi pasti ia sedang merasa cemas. Karena Sakuragi kebobolan 2 gol dan si Sukamoto berpikir apakah sekarang ia harus berkata sesuatu untuk menghibur Natsu. Namun di saat yang bersamaan Kazama menyadari jika fullback Sakuragi nomor 29 yang awalnya di sebelah kanan sekarang ada di sebelah kiri. Dan ternyata ia bertukar dengan fullback yang bernomor 6. Fullback Sakuragi nomor 29 melebar mendekati garis lapangan sehingga pertahanan Seikan juga ikut melebar. Dan si Kazama berkata di dalam hatinya jika akurasi umpan kaki kanan di sebelah kiri itu tidak terlalu bagus dan paling banyak ia bisa melakukan 2 umpan silang. Pemain yang Kazama maksud juga tidak ada saat mereka menghadapi Seishiki dulu dan Natsu berkata jika ia adalah Serizawa. Serizawa adalah siswa tahun pertama seperti Sukamoto dan juga Kazama. Serizawa itu pemalu makanya ia menarik diri dari orang-orang. Nah, kita kemudian berpindah ke dalam lapangan di mana Kisaragi terlihat memberikan operan ke Indo yang ada di sisi sebelah kanan. Dan setelah menerima umpan sembari memutarkan badannya, Indo melakukan operan. Hiroshi yang melihat itu pun bingung karena Indo bergerak dengan cepat dan tidak lagi menguasai bola. Bahkan menurut pelatih Akiko, Indo yang bergerak memutar sembari melakukan operan, saking cepatnya ia melakukan itu, kamera di TV tidak bisa mengikuti gerakannya. Tapi beruntungnya para pemain bertahan Seikan bisa menghalau itu dan hanya membuat Sakuragi dapat lemparan ke dalam aja. Para siswa tahun ketiga Seikan juga meminta untuk Hiroshi tetap fokus dan si Hiroshi pun jadi sadar jika untuk sekarang ia emang gak bisa melihat dari mana Indo bisa mengirimkan umpan itu. Kokubo dan Haibara juga berkata jika sekarang Indo mulai bergerak. Ia memang gak bisa melakukan apapun ketika di tengah, namun seperti yang diharapkan akan sangat sulit bagi Taira untuk terus menempel Indo kemanapun ia pergi. Nah, Sakuragi yang mendapatkan lemparan ke dalam, Indo sendiri posisinya sekarang berada di sisi kanan. Ia juga terlihat meminta bola, tapi para pemain Seikan terus mengawasinya dan mereka juga membentuk sebuah blok. Dan di sisi lain, Kimista berkata jika Seikan yang sedang menciptakan sebuah blok, Sakuragi ingin menyerang melalui sayap dan membuat pertahanan Seikan di tengah sedikit longgar. Namun Seikan sendiri tahu akan hal itu. Dan sepertinya ekspresinya Kimista menunjukkan jika ia sedang menerka-nerka apa yang bakalan Indo rencanakan. Karena Kimista kemudian berkata tadi Indo berlari ke sisi sayap. Indo memang sekarang ada di sisi sayap sebelah kanan dan saat ia menguasai bola, Taira dengan cepat menghadangnya. Narukami yang melihat itu pun tiba-tiba berkata jika sekarang itu bukan giliranku. Kata-kata yang Narukami bilang emang cuma gitu aja, namun di depan nanti ia bakal melanjutkan perkataannya. Nah, di sisi lain, Taira yang menghadang Indo berkata jika Indo menyadarkan Taira sesuatu tentang bertahan dan menurut Taira itu tidak terlalu buruk.
buruk. Indo yang mendengar itu pun terlihat kaget, tapi di saat yang bersamaan Natsu berkata jika Indo tumbuh besar di lingkungan yang hampir tidak ada anak kecil di sana. Natsu menjelaskan jika tempat Indo tinggal adalah tempat terpencil dan sangat sepi. Itu adalah tempat yang jauh, sebuah desa di Hokkaido. Ketika salju turun di tempat itu, sejauh mata memandang hanya ada warna putih, dan itu sangat berbeda dengan pemandangan yang ada di sini. Di mana saat itu Indo benar-benar sendirian. Indo nggak bisa menahan rasa bahagianya saat ini karena sekarang ia bisa bermain sepak bola. Nah, kita lalu berpindah ke Indo dan Taira yang saling berhadapan. Di sini Indo terlihat mulai bergerak untuk lepas dari penjagaannya Taira. Dan dengan tendangan yang keras, Indo melakukan umpan crossing. Para penonton yang melihat itu pun terkejut karena ternyata Indo nggak melakukan umpan crossing ke tengah kotak penalti, melainkan ia memberikan umpan ke sayap kiri yang dimana kita tahu di sana ada fullback Sakuragi yang bernama Serizawa. Taira yang melihat itu pun kaget karena di tengah salju yang turun, bagaimana mungkin Indo bisa melihat ada pemain di sebelah sana. Di sisi lain, Shimura yang melihat itu dari televisi juga berkata, aku nggak bisa membayangkan betapa mengerikannya jika ia bermain di lapangan itu. Dan pelatih Akiko berkata jika Indo selalu melihat semuanya dari atas langit dan menyebut Indo punya mata yang seperti burung. Shimura juga setuju dengan apa yang pelatih Akiko bilang dan ia sendiri menambahkan jika hanya beberapa orang aja yang diberikan hadiah seperti itu. Di samping itu, Narukami kembali melanjutkan perkataannya sebelumnya yang bilang jika ini bukan gilirannya. Dan ternyata maksud Narukami jika dia masuk sekarang itu artinya Indo kalah dari Taira. Indo nggak bakalan kalah dari siapapun kecuali Narukami sendiri yang bakal mengalahkannya. Nah, di sisi lain, Serizawa yang menerima umpan Indo dengan baik, ia langsung memberikan umpan crossing ke dalam kotak penalti dan hal ini membuat Kazama sedikit terkejut. Karena bagaimanapun sebelumnya Kazama menganggap jika Serizawa yang awalnya di sebelah kanan itu punya akurasi tendangan dengan kaki kanan. Namun ternyata si Serizawa ini adalah seorang kidal. Serizawa pun berhasil mengirimkan umpan crossing yang apik ke dalam kotak penalti Seikan dan ternyata yang Serizawa tuju adalah Indo. Ia pun terlihat melompat, namun di sisi lain Taira dan kiper Seikan juga bereaksi dengan itu. Apalagi tiga pemain bertahan Seikan juga melakukan hal yang sama. Para penonton yang melihat itu pun berteriak jika ini akan sulit untuk Indo bisa memenangkan duel. Namun secara mengejutkan Indo berhasil menyundul bola dan bisa menjebol gawang Seikan. Para penonton yang melihat itu pun berteriak dan di sisi lain para pemain Seishiki juga nggak percaya dengan apa yang Indo lakukan. Kimista dan Suzuki juga berkata jika Indo berhasil menyundul bola di atas lompatan Taira dan yang lebih penting ia sendirilah yang menemukan sebuah celah di pertahanan Seikan yang menciptakan sebuah blok. Usui juga menganggap gol ini seolah-olah Indo berkata ke Taira jika dalam individual maupun tim akulah pemenangnya. Gol yang Indo cetak memang luar biasa, tapi hal itu juga tidak lepas dari assist yang Serizawa berikan. Narukami juga menganggap jika ia diberikan umpan yang seperti itu, dia sendiri sangat yakin akan bisa mencetak gol seperti apa yang Indo lakukan. Bahkan ia yang sebelumnya tenang ketika Sakuragi tertinggal 2 gol, namun ketika melihat gol yang Indo cetak kembali menjadi berisik dan meminta untuk dimainkan. Namun ya, pelatih Sakuragi berjanji jika Narukami akan dimainkan di babak kedua nanti. Nah, Sakuragi yang memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2, para penonton kembali memberikan mereka semangat. Himura yang mendengar itu pun kesal, namun Gaon Nakano dan Kazuhiko berkata jika Seikan harus tetap tenang karena mereka masih unggul 1 gol.
gol. Dan jika mereka gegabah, Sakuragi bisa dengan mudah menyamakan kedudukan. Ya, hal ini sepertinya cukup berpengaruh karena pertandingan yang udah dimulai kembali, Neko dengan mudah bisa memotong bola. Penguasaan bola pun sekarang dipegang Sakuragi, bahkan dengan cepat mereka mengoperkan bola kepada Indo yang kembali berada di sayap kanan. Tapi di sisi lain, para pemain Seikan belajar dari kesalahan. Mereka saling berteriak untuk mengingatkan hati-hati terhadap umpan yang mungkin bakalan Indo lakukan lagi. Di samping itu, Indo yang menguasai bola juga kembali mendapatkan tekanan dari Taira, bahkan Indo kemudian terlihat memberikan operan ke belakang. Pelatih Sansewa berkata jika di situasi yang sekarang ini, kredibilitas seorang pemimpin patut untuk diuji. Indo yang mendapatkan tekanan dari Taira, ia bergerak ke kiri dan juga ke kanan guna bisa lepas dari penjagaan Taira. Namun saat Indo kembali menguasai bola, Taira bisa mengikutinya, bahkan ia hampir bisa merebut bola dari Indo. Kazuhiko yang melihat itu pun berkata jika saat masih tahun pertama ia pernah berhadapan dengan Taira, ya tepatnya itu terjadi saat ada pertandingan tour. Namun Kazuhiko berkata jika ia memberikan kesan yang sangat berbeda sekarang. Nah, Taira yang terus mengikuti pergerakan Indo ternyata ini sudah pelatih mereka prediksi. Ia berkata jika Indo bisa berlari dan sepertinya itu akan menjadi monolog. Tapi di saat yang bersamaan terdengar peluit tanda berakhirnya babak pertama, namun Indo dan Taira yang masih saling berhadapan, mereka terlihat saling menatap. Dan ketika akan meninggalkan lapangan pun mereka tidak berhenti melakukan itu. Wah, cukup menegangkan adegan yang Taira dan Indo lakukan di akhir babak pertama, namun menurut Kazama babak kedua akan lebih menarik karena orang itu juga belum masuk. Jika di babak kedua ia diturunkan, mungkin ia bisa membalikkan semua keadaan ini. Bahkan Kazama berkata jika iblis aja nggak bisa menghentikan orang itu. Dan tentu kalian tahu siapa orang yang Kazama maksud, tapi sayangnya pembahasan kita sampai sini dulu aja karena kalau kepanjangan bakalan lama buat upload. Jadi bye bye.